Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sesuai dengan rencana, pada hari Minggu tanggal 8 Februari siang hari, di tengah-tengah kesibukan kegiatan terakhir dari Pasar Murah Sincia yang diadakan di Wihara Buddha Warman Padang, diadakan kegiatan baksos pembagian paket bingkisan Sincia kepada warga masyarakat dan umat yang pantas menerimanya. Nah, acara ini diadakan di San Pautian, ya, dan diawali dengan kata pembukaan pengantar dari Romo Yasabadano Jumadi, Ketua Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang mendampingi saya dalam kegiatan baksos pembagian paket bingkisan Sincia ini. Dan di dalam penjelasan ini, Romo Jumadi menyampaikan bahwa paket kali ini tidak hanya kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, juga kepada orang-orang umat-umat, bahkan pengurus-pengurus yang kita anggap berjasa, punya dedikasi, dan selalu menjadi volunteer, relawan pengabdi istilahnya di Wihara Buddha Warman Padang. Dan mereka ini selalu aktif di dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan mereka tidak pernah menerima gaji atau upah dari wihara. Nah, kemudian saya pun memberikan penjelasan bahwa walaupun sudah belasan tahun kita melakukan pembagian paket bingkisan Sincia ini, namun tentu saja metodenya, cara pembagiannya, dan paket-paketnya lebih kita sempurnakan agar betul-betul mencapai sasaran dari pembagian paket bingkisan Sincia ini. Kalau dulu hanya kita tujukan pada umat-umat, pada warga masyarakat yang tidak mampu, yang perlu dibantu supaya mereka bisa bergembira, bersukacita, bahagia di hari Sincia. Namun pada saat ini kita juga berpikir, ada orang-orang yang aktif di wihara. Mereka ini sebagai relawan pengabdi atau volunteer dalam bahasa Inggrisnya. Mereka berkarya, berbakti di wihara, mengabdi, baik dalam pelayanan di upacara Awamanggala, upacara Patidana, Karuna Duta, mengunjungi orang sakit, dan juga kegiatan-kegiatan baksos goro di wihara. Mereka selalu ikut, dan orang-orang ini betul-betul relawan pengabdi, tidak terima honor, tidak terima gaji dari wihara. Nah, setahun sekali ketika paket-paket ini kita bagikan kepada warga masyarakat yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan wihara. Mengapa orang-orang yang justru berhubungan mengabdi pada wihara ini kita lupakan? Nah, inilah yang kita perbaiki. Jadi kali ini kita tidak hanya memberikan paket bantuan ini kepada orang-orang miskin dalam tanda kutip, tetapi juga kepada mereka-mereka yang pengabdi, relawan, volunteer di wihara yang tidak terima gaji, terima honor, walaupun mungkin tidak tergolong miskin-miskin sekali, tetapi kehidupan mereka juga sederhana. Nah, orang-orang ini tidak boleh kita lupakan, karena mereka adalah pengabdi. Walaupun kita mengatakan pengabdi tanpa pamrih, tapi apa salahnya wihara memberikan penghargaan, apresiasi sebagai wujud bahwa mereka dihargai, karya mereka, bakti mereka di wihara dihargai oleh wihara. Dengan setiap tahun kita berikan paket-paket ini. Nah, paket-paket wihara ini dari tahun ke tahun juga kita sempurnakan. Selain sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak, kue-kue kering, kita juga kasih angpau, ya, angpau. Dan kemudian juga ada beberapa peralatan-peralatan yang masih tersisa dari bantuan bencana kemarin, bencana banjir bandang dan tanah longsor itu juga kita berikan pada mereka, sehingga mereka merasa dihargai pengabdian mereka, tidak sia-sia. Sekali lagi, walaupun dikatakan tanpa pamrih, ya, seperti pesemoyan kita di Wihara Buddha Warman Padang, ya, bersatu dalam harmoni, tulus mengabdi, penuh kasih dan tanpa pamrih. Walaupun tanpa pamrih, tidak ada salahnya kalau wihara, perkumpulan, organisasi menghargai, memberikan apresiasi pada mereka yang telah mengabdi dengan penuh
kesembuhan dengan penuh kasih ini selalu menunjang kegiatan-kegiatan wihara. Kalau tidak ada mereka ini, tentu saja kegiatan wihara tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan orang-orang ini pun harus kita beri penghargaan. Jadi saya mengatakan tidak perlu malu, ya, karena kita tidak kasihkan paket ini hanya kepada orang-orang miskin, tetapi juga bagi mereka yang sebagai bentuk apresiasi penghargaan bagi mereka. Nah, inilah kita bagikan, dan kemudian selain pada mereka yang hadir, ada sekitar ratusan orang, ada juga teman-teman sedharma kita yang sudah tidak bisa hadir lagi. Mungkin karena sudah tua, karena faktor usia, mereka tidak bisa hadir lagi ke wihara. Ya, dan ini pun tidak boleh kita lupakan. Jangan orang mengatakan habis manis pah dibuang. Nah, maka kita selalu juga di dalam pembagian paket bingkisan Xinjia ini, kita juga membagikan bagi mereka yang tidak bisa hadir lagi di wihara. Dan kali ini setiap penerima paket kita suruh juga memberikan pai hormat pada altar Buddha yang ada di Santo Hotel ini, karena cinta kasih, welas dan kasih sayang Buddha lah yang menggerakkan hati kami para pengurus untuk tetap memberikan paket bingkisan ini walaupun dalam situasi dan kondisi ekonomi dan keuangan yang kurang cerah, sehingga terkendala juga ya dalam pengumpulan penggalangan dana untuk paket bingkisan Xinjia ini. Dan untuk itu mereka kita suruh bersyukur ke altar Buddha sebagai ungkapan terima kasih, karena kasih Buddha lah yang menggerakkan semua ini, sehingga dalam situasi ekonomi sulit ini paket bingkisan Xinjia ini tetap dapat kita bagikan baik kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dan khususnya kepada mereka-mereka yang pernah mengabdi di wihara sebagai volunteer, baik di kegiatan-kegiatan wihara maupun di unit-unit usaha wihara. Unit usaha wihara bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak terlepas dari mereka yang selalu membantu, seperti misalnya Metapadma. Masak-memasak ini, selain kita ada pegawai dapur, yang mengatur masak-masak ini adalah para volunteer kita, para pengabdi, relawan. Nah, untuk dengan itulah makanya keberadaan Metapadma tetap bisa terlaksana, berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga generasi muda kita, banyak yang berkarya membantu kegiatan awam manggala dan lain sebagainya. Nah, ini adalah umat-umat yang sudah tidak mampu lagi ke wihara, mungkin faktor umur, kesehatan, kita kunjungi di rumah masing-masing, dan kita berikan juga paket ini sebagai tanda penghargaan kita, apresiasi kita, mengenang mereka mereka pernah dulunya mengabdi di Wihara Buddha Warman Padang, sehingga Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang ini bisa tumbuh, berkembang, berjaya, dan punya citra yang baik sampai saat ini. Nah, kita kunjungi satu persatu, dan kemudian kita bagikan paket-paket ini. Bahkan ada umat yang rumahnya cukup jauh ya, dan harus mendaki ke bukit, tetap kita peduli kunjungi, karena mereka dulu aktif di wihara, tidak pernah absen, ya, tidak pernah tidak ke wihara selagi mereka masih sehat. Nah, sekarang ketika mereka sudah tidak berdaya, tentu saja kita tidak boleh melupakannya. Nah, untuk itulah kami pergi, walaupun harus mendaki bukit, ya tetap kita sampaikan sebagai bentuk sebagian pemberian wihara, juga sebagai bentuk apresiasi penghargaan kita terhadap jasa-jasa mereka dulu ketika masih sehat. Nah, ini adalah kondisinya di bukit, ya. Desa ini, tempat ini terletak di tepi Sungai Batang Arau. Hanya istrinya yang menerima karena beliaunya sedang sakit, sedang istirahat di kamar, tidak kami ganggu. Nah, inilah Sungai Batang Arau, ya, sebuah sungai yang cukup besar di Kota Padang yang memisahkan antara Kecamatan Padang Barat dan Padang Selatan. Nah, kami harus mendaki bukit yang cukup tinggi untuk sampai ke rumah umat yang perlu dibantu ini.
Dan kemudian kita kunjungi juga yang lain-lainnya, mereka-mereka yang pernah membantu baik di unit usaha maupun di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita seperti Awam Manggala, Karuna Duta, ya, Patidana, dan lain sebagainya. Semoga apresiasi dan penghargaan kita ini membesarkan hati mereka dan mereka ikut berbahagia. Nah, paket-paket bingkisan Xinjia ini juga kita bagikan kepada warga-warga masyarakat non-Buddhis yang berada di sekitar Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang ini. Seperti pedagang kaki lima, tukang tambal ban, tukang parkir, dan lain-lain yang tanpa kita sadari selama ini juga ikut membantu kita menjaga dan mengkondisikan agar wihara kita tetap aman dan nyaman untuk kita gunakan beribadah dan juga kegiatan-kegiatan orang lainnya. Nah, kepada mereka ini pun kita berikan apresiasi setahun sekali dengan memberikan paket bingkisan Xinjia ini agar mereka selalu bisa bekerja sama dengan baik dengan kita semuanya. Pada kesempatan baik dan berbahagia ini tentu saja tidak lupa kami menyampaikan Maha Anumodana pada seluruh donatur, dermawan, serta umat yang telah berbaik hati memberikan donasi untuk suksesnya acara pembagian paket bingkisan Xinjia tahun 2026 ini. Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera, damai, harmonis, dan bahagia. Sampai sata awarehuntu, sampai sata bawantu sukitata. Selamat tahun baru Imlek, Xinian Kuai Le, Wan Serui, Senti Jiankang, Erjia Ping An, Nian Nian Yu Yi, Kongsi Facai. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya.